Di tengah segaran, terdapat sebuah pulau berpanggung yang dinamakan Panti Pangaksi yang menjadi tempat untuk menampilkan berbagai kesenian. Namun, pulau kecil ini kini telah berubah menjadi rumah makan. Kemeriahan Taman Sriwedari ini juga didukung dengan adanya gedung wayang orang atau wayang wong. Pada masanya, wayang wong hanyalah hiburan. Bahasa menunjukkan bangsa. Di tahun 1926, adagium ini tergambar dalam lembaran sejarah di Surakarta. Di tahun tersebut, para cendekia Kepatihan Surakarta yang tergabung dalam Paheman Radya Pustaka merasa perlu untuk menyusun sebuah pedoman penulisan berbahasa Jawa. Hal ini dilakukan demi menahan tingginya laju volume cetakan yang menggunakan aksara Arab, Melayu, dan Latin untuk teks-teks berbahasa Jawa. Di tahun yang sama, mesin ketik Carakan Jawa pun diproduksi. Sementara itu, naskah-naskah beraksara Jawa yang ditulis dengan prinsip scriptio continua yang berarti terbebas dari pemutusan kata, ternyata banyak mengalami pergeseran makna ketika diubah atau ditransliterasi ke dalam aksara Latin. Hal ini terjadi karena aksara Latin ditulis dengan prinsip pemutusan kata. Berdasarkan hal itu, Paheman Radya Pustaka merasa perlu untuk menjaga eksistensi aksara Jawa dan pedoman transliterasinya demi menjaga identitas kultural mereka. Dengan dukungan dua etnograf Belanda yang menjadi pengasuh Radya Pustaka, yakni Dr. H. Kramer dan Dr. T.H. Piaget, sebuah perhelatan akademis pun digelar dengan dihadiri oleh seluruh otoritas tradisional di tanah Jawa. Mereka semua berkumpul dalam forum yang disebut Parepatan Komisi Kasusastraan. Di sini, tata bahasa Surakarta menjadi rujukan dalam membuat standar penulisan bahasa Jawa. Dalam forum ini, pedoman penulisan aksara Jawa yang disebut Wawaton Panyeratipun Tembung Jawi Mawi Sastra Jawi pun lahir. Di dalam pedoman ini juga termaktub bab panulisan basa Jawi nganggo sastra Latin atau penulisan bahasa Jawa dengan aksara Latin. Pedoman inilah yang kemudian disebut sebagai Wawaton Sriwedari. Sejak saat itu, di tahun 1926, masyarakat luas mengenalnya dengan ejaan Sriwedari atau Sriwedari Spelling. Jadi memang ahli-ahli sastra Jawa dan budaya Jawa pada waktu itu merasakan bahwa mengapa huruf Jawa itu masih ada dua huruf dengan satu suara. Sehingga hal ini kan menyulitkan, misalnya ada mesin ketik dan sebagainya. Oleh karena itulah datang Kongres Budaya Jawa dan penetapan di Sriwedari itu diusulkan bahwa huruf nyo, huruf ny, ng itu supaya jadi satu huruf. Ini pertama apa? Nanti memudahkan di dalam penulisan. Budaya Jawa menganggap bahwa Solo, Surakarta, Diningrat ini adalah pertama rangnya lebih tua dari Jogja. Kedua, dianggap menjadi bopo babunya bahasa dan budaya Jawa. Jadi menjadi induknya. Oleh karena itu para ahli itu memilih Solo, yaitu ada kaitannya maka dekat dengan Radya Pustaka Sriwedari. Menurut babat Taman Sriwedari, nama Sriwedari diambil dari sebuah nama taman surgawi dalam cerita pewayangan. Dalam kisah tersebut, taman ini difungsikan sebagai tempat hiburan bagi istri Prabu Harjuna Sasrabahu. Namun, keindahan taman tersebut kini terusik dengan konflik panjang antara pemerintah kota Solo dan ahli waris Wiryodiningrat. Wiryodiningrat adalah seorang patih yang namanya secara legal tercatat sebagai pemilik lahan Sriwedari.
Ia merupakan kakak ipar dari Pakubuwono X. Jadi Sriwedari itu adalah pada waktu itu milik orang Belanda. Nah, ketika Pakubuwono X itu dari Bogor melihat taman di Istana Bogor, itu beliau ingin memiliki taman yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak beliau, yaitu sebagai suatu taman kota. Nah, setelah Taman Sriwedari itu istilahnya dibeli oleh Pakubuwono X, itu adalah pada saat itu melalui namanya Wiryadiningrat itu yang sampai sekarang menjadi suatu hal yang dipertanyakan. Pada mulanya, taman ini dibangun sebagai sebuah tempat hiburan dan peristirahatan bagi pembesar Surakarta. Oleh karenanya, taman ini juga dikenal sebagai Bonrojo yang berasal dari kata kebon raja. Namun, lama-kelamaan dengan dilatari oleh politik etis atau politik balas budi di era Pakubuwono X, masyarakat di luar tembok keraton juga dapat menikmati Taman Sriwedari. Ketika itu, sejak 1901, Taman Sriwedari pun mulai berfungsi sebagai ruang publik yang bersifat edukatif. Sejumlah kursus pun digelar di Radya Pustaka yang terdapat di dalam kompleks Taman Sriwedari. Sebut saja kursus pedalangan, kursus karawitan, pameran pembuatan wayang kulit, atau pengkajian mengenai bahasa Kawi pun sastra Jawa. Radya Pustaka kemudian mendirikan Panitiboso pada 15 November 1941 dengan pimpinan Gusti Pangeran Haryo Kusumayudo, putra Pakubuwono X. Panitiboso ini menerbitkan Candrawati dan Nitiboso, majalah berbahasa Jawa yang berpedomankan pada ejaan Sriwedari. Sementara itu, bangunan Radya Pustaka ini juga difungsikan untuk menyimpan sekitar 10.000 jenis koleksi, termasuk diantaranya 173 arca batu dan perunggu yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak. Taman Sriwedari kemudian juga difungsikan sebagai kebun raya yang mengkoleksi berbagai jenis binatang dan tumbuhan. Kalau yang aku ingat ya, ada gajah, terus macan, singa. Waktu aku kecil umur 5 tahun sampai 7 tahun, kebetulan badanku panas. Itu aku diajak ke Sriwedari itu, Bonrojo dulu. Kita diajak ke sana, terus dibawa ke tempat pawang gajah itu. Nanti kita dari rumah sudah bawa timun, kita bawa kelapa. Nah itu untuk makan gajah tersebut. Nanti kalau kita sudah ngasih itu, baru kita ke tempatnya pawang itu, kita minta kotoran gajah itu. Itu sama pawangnya nanti aku dikasih sini. Kayak pilih dulu, aku dikasih sini. Ya sudah sini kasih. Nanti setelah itu pulang, badanku sudah sembuh lagi, dingin lagi, udah panas. Tapi dulu itu, sekarang enggak, kalau panas ya obat dokter aja sudah cukup. Keindahan Taman Sriwedari ini kian dilengkapi oleh telaga buatan yang diberi nama Segaran. Segaran berasal dari bahasa Jawa Segoro yang berarti lautan kecil. Di tengah Segaran terdapat sebuah pulau berpanggung yang dinamakan Panti Pangaksi yang menjadi tempat untuk menampilkan berbagai kesenian. Namun, pulau kecil ini kini telah berubah menjadi rumah makan. Kemeriahan Taman Sriwedari ini juga didukung dengan adanya gedung wayang orang atau wayang wong. Pada mulanya, wayang wong hanyalah hiburan para elit yang dipentaskan oleh abdi dalam Mangkunegaran. Ketika pementasan seni wayang wong di Mangkunegaran mengalami stagnasi pada era Mangkunegaran VI, seni ini pun berubah dari seni elit menjadi seni hiburan rakyat. Perubahan ini terjadi atas peran pengusaha batik Tionghoa bernama Gan Kam. Gan Kam memandang wayang wong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis hiburan. Pada akhirnya, wayang wong yang syarat akan nilai-nilai budaya Jawa pun
berhasil menjadi daya tarik tersendiri untuk Sriwedari. Sebagai ruang hiburan, di masanya, Taman Sriwedari juga diramaikan dengan bioskop atau tempat menonton film yang kini menjadi gedung kesenian. Dan filmnya ya film-film seperti yang dulu disiarkan di gedung-gedung bioskop itu, tidak seperti zaman sekarang. Dan itu juga ada 2 tingkat itu, bawah dan atas. Melihat gedung bioskop yang pada waktu saya melihat, itu sudah tidak ada kelas dalam kelas kasta masyarakat, tidak ada. Kelasnya ya kelas gedung itu sendiri, kelas kartis itu. Tak cukup berfungsi sebagai pusat pendidikan dan budaya, Taman Sriwedari juga memiliki sebuah stadion olahraga. Mr. Zelman dari Belanda adalah arsitek dari stadion ini. Dengan biaya sebesar 30.000 gulden, pengerjaan stadion ini memakan waktu selama 8 bulan, yang rampung pada 1933. Kemudian hari, pada 1948, dalam situasi yang tak menentu, stadion ini pun menjadi tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pertama di Republik Indonesia. Di zaman revolusi, stadion ini juga menjadi saksi atas terjadinya tarik-menarik antara kekuasaan lama dan baru. Ia menjadi penanda bagi lahirnya sebuah peralihan zaman. Pada 12 November 1949, ia menjadi tempat penandatanganan penyerahan Solo dari Belanda ke Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan oleh Mayor Jenderal Mollinger yang mewakili Belanda dan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, mantan anggota Heiho Laut pasukan Jepang yang mewakili Republik Indonesia. Sesudah penyerahan Solo dari Belanda ke Indonesia, sebetulnya justru ada momen-momen yang Sriwedari mempunyai peranan sangat penting. Bahkan boleh saya katakan Sriwedari itu mulai saat itu justru tumbuh besar, dan tumbuh besar sampai dengan tahun 70-an, 80-an. Jadi tahun 70 itu ada satu momen yang sangat penting dalam perubahan masyarakat berkaitan dengan kebudayaan. Yang dulu itu orang itu, kalau saya kaitkan dengan Sriwedari itu, melihat wayang itu ingin memahami nilainya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sejak itu mulai berkurang. Gaya hidup lebih diutamakan. Lalu ada istilah make up, lalu ada disco, lalu ada salon, itu muncul pada tahun itu. Kemudian juga penggunaan bahasa Jawa. Ketika wayang itu di dalam dialognya menggunakan bahasa Jawa, itu mulai berkurang. Lalu bahasa nasional, bahasa Inggris. Nah, ketika orang tidak memahami bahasa yang dipakai oleh dalam dialog wayang, maka dia juga tidak memahami nilai yang ditulis melalui bahasa Jawa. Mulai saat itulah Sriwedari mulai perlahan-lahan ditinggalkan. Sriwedari itu di pinggir jalan, tetapi yang dipikirkan orang itu sangat jauh di belakang. Dunia baru yang menyisakan jarak bagi dunia lama membuat hawa intelektual di taman ini berangsur-angsur pupus. Wajah rekreasi edukatif di Sriwedari nampak memucat, dan keceriaan warnanya terus memudar hingga hari ini. Akankah Taman Sriwedari Surakarta yang sempat menjadi penanda modernitas Jawa kemudian luruh dalam keacuhan sejarah?